Biarkan aku berpikir. 8 bulan telah berlalu sejak mereka mengirim Xiao Chen ke formasi pengumpulan asal 9 surga di Gunung Surgawi Ilahi. Dengan perbedaan aliran waktu, Xiao Chen telah menghabiskan 8 tahun di formasi pengumpulan asal 9 surga. Namun, Xiao Chen belum menyentuh sedikit pun susu spiritual yang berasal dari berbagai sumber daya di Gunung Surgawi Ilahi selama 8 tahun. Situasi aneh ini mengguncang eselon atas aliansi surgawi. Beberapa bakat luar biasa yang didukung oleh faksi super lainnya telah keluar dan mulai membuat badai di alam seribu besar, menarik perhatian. Ambil contoh, putra mahkota Dewa Naga Qinming, yang keluar 2 bulan lalu. Kultivasinya telah mencapai kaisar penguasa 9 Vena yang mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi, dia berhasil mengekspresikan potensi penuh dari garis keturunan naga ilahi emas. Ketika Qinming bergerak, dia memberikan perasaan seperti naga emas kuno yang sangat besar muncul. Banyak kaisar penguasa 9 Vena generasi lama di Istana Dewa Bela Diri gemetar di hadapannya. Namun, Xiao Chen tetap diam. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam. Zifeng, kita tidak bisa menunggu lagi, kata kepala aliansi tua dan keriput Hua Tianyang dengan suara serak, tampak pucat. Para doyen tidak mengatakan apa-apa tetapi menatap lurus ke arah Mu Zifeng. Mata mereka menyampaikan pesan yang jelas yang tidak perlu dikatakan. Mereka tidak mampu menunggu, atau lebih tepatnya, aliansi surgawi tidak mampu kalah. Jika mereka membuat taruhan yang salah, maka bukan hanya 1 atau 2 dari mereka yang akan mati saat zaman berubah. Ribuan klan dan faksi yang berada di bawah aliansi surgawi akan dihancurkan atau menjadi budak di zaman baru. Sebagai ahli dewa palsu, mereka tentu tidak ingin keturunan mereka tidak memiliki tempat di zaman baru, atau lebih buruk lagi, menjadi budak faksi lain. Mu Zifeng berkata, aku mengerti. Suruh seseorang membawa Jiang He. Kami patuh. Hanya dalam waktu 15 menit, para ahli dewa palsu membawa Jiang He ke puncak gunung surgawi ilahi. Setelah Jiang He menyerap istana abadi ethereal, dia tetap tidak sadarkan diri sejak Xiao Chen menyelamatkannya. Namun, dia telah terbangun 3 bulan lalu. Pada saat ini, dia telah menstabilkan kesempatannya dari istana abadi ethereal. Sekarang, Jiang He memancarkan aura ethereal. Ini terutama terjadi pada matanya yang seperti bintang. Setelah diteliti dengan saksama, matanya tampak sedalam dan seluas langit berbintang yang tak terbatas, memberikan perasaan hampa dan ethereal. Suasana istana abadi ethereal sangat cocok dengan misteri naga langit yang dipahaminya. Saat ini, Jiang He benar-benar memperoleh garis keturunan naga langit. Sementara naga langit sebelumnya jauh dari kata sebagai seorang ayah, ia tetap menunjukkan kasih sayang seorang ayah yang luar biasa. Setelah para doyen menilai Jiang He, mereka semua mengangguk, termasuk Mu Zifeng dan Sui Renji. Mereka merasa puas dengan Jiang He. Bahkan dengan situasi yang tak terduga dengan Xiao Chen, Jiang He adalah pilihan alternatif yang layak. Senior, apa yang ingin kalian bicarakan denganku dengan memanggilku ke sini? Jiang He segera bertanya, merasa aneh menjadi pusat perhatian sekelompok orang ini. Setelah berpikir sejenak, Mu Zifeng menjelaskan situasi Xiao Chen di Gunung Surgawi Ilahi dan kekhawatiran para doyen aliansi surgawi. Jadi, kalian ingin aku menggantikan Xiao Chen? Setelah Jiang He tahu apa yang sedang terjadi, ia mengerti apa yang diinginkan Mu Zifeng. Kemudian, cahaya terang melintas di matanya. Benar, aliansi surgawi telah mempertaruhkan segalanya untuk ini. Kita tidak boleh gagal. Kalian ingin menjadi kaisar naga, kan? Dengan dukungan kami, kau pasti bisa menjadi kaisar naga setelah menyerap susu spiritual dan sumber daya dalam formasi pengumpulan asal 9 surga. Mu Zifeng tahu bahwa Jiang He memiliki persahabatan yang mendalam dengan Xiao Chen, jadi dia dengan jelas menjabarkan manfaatnya. Beberapa pikiran terlintas di kepala Jiang He, tetapi dia segera tenang. Kemudian, dia berkata, Ketua aliansimu, saya sarankan kita menunggu dulu. Mungkin Xiao Chen berada di titik krusial dalam kultivasi tertutupnya. Jika kita membuka segelnya, kita mungkin akan menyia-nyiakan usahanya. Namun, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Memang, setelah formasi pengumpulan asal 9 surga diaktifkan, itu hanya bisa bertahan selama 1 tahun. 8 bulan telah berlalu. Apapun yang dilakukan Xiao Chen di sana selama 8 tahun, dia seharusnya sudah menyelesaikannya.
Adik kecil Jiang He, setuju saja. Setelah melihat Jiang He ragu-ragu, doyen aliansi surgawi segera merasa agak cemas. Mereka tidak dapat disalahkan karena merasa cemas. Mereka telah memberi Xiao Chen banyak waktu. Mereka tidak akan membuat keputusan seperti itu untuk mengubah orang sampai saat-saat terakhir. Gemuruh. Tepat saat Jiang He hendak berbicara, seluruh gunung surgawi mulai berguncang hebat. Dunia berputar seolah-olah ruang berputar. Di puncak gunung, kediaman Mu Zifeng dan yang lainnya bergetar, menyebabkan mereka kehilangan pijakan yang stabil. Ekspresi semua orang di sana sedikit berubah, mata mereka menunjukkan kekhawatiran. Retak, retak, retakan muncul di langit-langit kediaman, dan puing-puing terus berjatuhan. Kelihatannya kediaman di puncak ini akan segera runtuh. Ayo pergi. Mu Zifeng dengan tegas membawa Jiang He dan para doyen pergi. Wosh! Tepat saat kelompok itu meninggalkan kediaman dan mendarat di kaki Gunung Surgawi Ilahi, gunung itu, yang sebelumnya bersinar dengan cahaya spiritual, tiba-tiba tanpa energi spiritual, berubah menjadi tumpukan batu kusam. Pada saat berikutnya, Gunung Surgawi Ilahi runtuh. Gunung Ilahi yang tinggi itu tidak ada lagi. Apa yang sedang terjadi? Pergantian peristiwa yang mengejutkan ini mengejutkan Hua Tianyang dan para doyen, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Mereka semua bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi di formasi pengumpulan asal 9 surga. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, Sui Renji mendesah pelan, menggelengkan kepalanya. 100.000 tahun akumulasi aliansi surgawi tiba-tiba menghilang di depan mata semua orang. Jiang He menunjukkan ekspresi kontemplatif di matanya yang halus, sepertinya telah memikirkan sesuatu. Wosh, wosh, wosh. Banyak sosok dengan cepat terbang dari kejauhan. Mereka semua adalah kultivator aliansi surgawi yang telah mendengar keributan itu. Gunung Surgawi Ilahi adalah simbol aliansi surgawi. Semua orang memperhatikan apapun yang terjadi di sana, apalagi runtuhnya gunung itu. Mustahil untuk mencoba menyembunyikannya. Melakukan hal itu bahkan dapat mengakibatkan serangkaian reaksi negatif. Bang! Tepat pada saat ini, bebatuan itu meledak, dan sesosok tubuh terbang keluar. Xiao Chen. Jiang He segera mengenali Xiao Chen dengan matanya yang tajam. Orang yang terbang keluar dari reruntuhan Gunung Surgawi Ilahi tidak lain adalah Xiao Chen. Ini agak aneh. Sui Renji menatap Xiao Chen yang perlahan turun dengan sedikit kecurigaan, saat ia menemukan dengan ngeri bahwa ia tidak dapat mengetahui kultivasi Xiao Chen meskipun ia adalah dewa palsu. Saat ini, Xiao Chen tampak biasa saja, tidak ada yang istimewa sama sekali. Ekspresi Mu Zifeng sedikit berubah. Ia melirik sekilas, dan seorang lelaki tua kaisar berdaulat 9 vena berpakaian abu-abu di ujung penerima segera melayang ke udara dan meninju Xiao Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika lelaki tua berpakaian abu-abu ini meninju, ia mengaktifkan ke-9 vena ilahinya, mengeluarkan energi ilahi dan energi jiwa yang sangat besar. Dengan mengendalikan kekuatan dunia, lelaki tua itu mewujudkan pemandangan puluhan ribu bintang jatuh dan matahari serta bulan runtuh. Pukulan ini tampaknya menghancurkan bintang-bintang yang tak terbatas, matahari, dan bulan secara bersamaan. Waktu yang tepat. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengangkat tangannya untuk menjentikkan jarinya. Wosh! Seutas pedangki melesat keluar dari ujung jari Xiao Chen. Saat pedangki muncul, matahari, bulan, bintang, langit berbintang, dan energi ilahi yang tak terbatas semuanya kehilangan warnanya, lenyap di hadapan pedangki yang tampaknya biasa ini. Puci! Pedangki menghancurkan cahaya tinju lelaki tua kaisar berdaulat 9 vena yang menyerang dan menjatuhkannya kembali, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Kaisar berdaulat 9 vena. Saat Xiao Chen bergerak, Sui Renji dan para doyen dengan jelas melihat kultivasinya. Xiao Chen adalah kaisar berdaulat 9 vena yang bonafit, dijamin dapat ditukar jika ditemukan palsu. Catatan TL, dijamin dapat ditukar jika ditemukan palsu, adalah tanda umum di toko-toko yang menjanjikan keaslian, seperti versi bahasa Inggris dari dijamin asli. Ini digunakan di sini sebagai deskripsi yang ringan. Semua orang langsung merasa gembira. Ternyata Xiao Chen menyerap semua sumber daya di Gunung Surgawi Ilahi. Maaf atas pelanggaran tadi, kata Xiao Chen kepada doyen yang muntah darah, sambil tersenyum dan memberi hormat dengan kepalan tangan terkepal.
Itu bukan pelanggaran. Tidak juga. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu segera menepisnya. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu tampaknya telah melihat dewa, setan, dewa abadi, dan Buddha duduk di belakang Xiao Chen dan tunduk pada pedang Xiao Chen saat Xiao Chen menyerang. Pemandangan seperti itu belum pernah terlihat atau terdengar sebelumnya. Salah satu dari sekian banyak dewa abadi, Buddha, dewa, atau setan ini adalah orang-orang yang kuat, tidak peduli di zaman apa mereka hidup. Mereka semua mewakili zaman yang luar biasa. Mereka semua memiliki keterampilan hebat yang dapat memetik bintang dan merobohkan bulan. Namun, mereka semua tunduk di hadapan cahaya pedang ini. Baik itu bangsa Buddha kuno dengan para Buddha, Bodhisattva, Arhat, dan prajurit Buddha, pengadilan abadi tertinggi dengan banyak dewa abadi, 9 lapisan dunia bawah abisal dengan penguasa iblis kuno dan neraka yang tak terbatas, tidak ada satupun dari mereka yang terkecuali. Dengan mengangkat tangan dan menjentikkan jari, Xiao Chen membuat para dewa, Buddha, dewa, dan setan semuanya tunduk. Mengangkat tangan dan menjentikkan jari. Kaisar Doyen penguasa 9 Vena berpakaian abu-abu jatuh dalam sekejap, kekalahan yang jelas. Adegan seperti itu mengejutkan Mu Zifeng dan Sui Renji. Namun, mereka merasakan kegembiraan liar setelah itu. Meskipun Doyen berpakaian abu-abu adalah kaisar penguasa 9 Vena, dia tidak terlalu kuat. Meski begitu, dia adalah kaisar penguasa 9 Vena yang bonafit yang telah membangun akumulasi selama bertahun-tahun, memiliki energi ilahi yang besar, namun dia telah kalah dalam satu gerakan. Xiao Chen, bagaimana kamu melakukannya? Mu Zifeng dan para Doyen bertanya, merasa penasaran. Xiao Chen tertawa pelan dan berkata, aku baru saja menemukan beberapa hal, memahami daoku, dan menemukan jalanku. Selama 8 tahun, Xiao Chen telah merenungkan kemana jalannya harus mengarah. Kultivasi ganda abadi dan bela diri, ilahi dan iblis dalam satu. Ada juga hati Buddha. Begitu banyak hal yang terhubung sehingga sulit untuk memisahkannya. Xiao Chen lebih mengutamakan menemukan jalannya yang sebenarnya daripada meningkatkan kultivasinya dan menyerap sumber daya. Bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara menggabungkannya, bagaimana cara melihat dirinya sendiri, Xiao Chen memikirkan semua ini. Xiao Chen sangat jelas bahwa jika dia tidak memahami jalannya, dia tidak dapat melampaui batasnya, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya. Dia tidak akan mampu menembus hambatan martial Dao, selamanya hidup di bawah bayang-bayang seniornya dan tidak dapat menjadi dirinya sendiri. 8 tahun telah berlalu dalam sekejap. Xiao Chen akhirnya mengerti bahwa Dao-nya, jalannya, cinta pertamanya, semuanya berasal dari pedang di dalam hatinya. Tidak peduli berapa banyak waktu telah berlalu, apakah dia menghadapi dewa, iblis, dewa, atau Buddha, terlepas dari perubahan zaman, Xiao Chen adalah seorang pendekar pedang, dan itu tidak akan pernah berubah. Setelah memahami itu, dia telah memperoleh pencerahan. Kemudian, dia telah menggunakan pedangnya untuk menekan dewa, iblis, dewa, dan Buddha di dalam hatinya. Meskipun itu disebut penekanan, pada kenyataannya, Xiao Chen menyerap mereka dan menggabungkannya untuk mencari Dao-nya. Setelah memahami ini, semuanya menjadi jelas. Kemudian, Xiao Chen menyerap semua sumber daya gunung surgawi ilahi ke dalam pedang di dalam hatinya dalam satu tarikan napas waktu. Apa sebenarnya kultivasimu? Mu Zifeng lebih peduli tentang ini. Bagaimanapun, Xiao Chen mengungkapkan terlalu sedikit kekuatannya. Akan lebih baik untuk mengetahui dengan jelas. Xiao Chen tidak mengatakan apapun setelah mendengar itu. Setelah beberapa saat, dia menjawab dengan lembut, ketinggian kultivasi seseorang sebenarnya tidak penting. Runtuhnya zaman akan melanggar semua hukum, termasuk pemisahan alam kultivasi. Pada saat itu, siapa yang benar-benar dapat memulai zaman akan bergantung pada hati siapa yang diakui dunia. Apa maksudmu? Mu Zifeng dan para Doyen saling memandang, tampak mengerti dan, pada saat yang sama, tidak mengerti apa yang dikatakan Xiao Chen. Tidak ada. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa bertahan di bawah dewa palsu. Melihat bahwa pihak lain tidak mengerti penjelasannya, Xiao Chen mendesah dalam hatinya dan mengatakan sesuatu yang praktis. Ketika Mu Zifeng dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, mereka tersenyum. Ini jauh lebih mudah dipahami. Melihat karakter Xiao Chen yang rendah hati,
maksudnya adalah bahwa dia berada di puncak di bawah dewa palsu. Pergi dan istirahatlah dulu. Kebetulan, Jiang He ada di sini. Kamu bisa bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi di luar selama beberapa bulan terakhir kamu berkultivasi secara tertutup. Kami akan pergi dulu. Setelah memahami kekuatan Xiao Chen, Mu Zifeng dan anggota eselon atas aliansi surgawi lainnya pergi dengan puas. Mereka sama sekali tidak peduli tentang gunung surgawi yang runtuh. Jiang He perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan riang, "Selamat. Terima kasih banyak." Xiao Chen mengamati Jiang He dengan beberapa lirikan dan merasakan aura halus pihak lain. Dia juga memperhatikan mata Jiang He yang dalam, jauh, seperti langit berbintang. Mata Xiao Chen berbinar, dan dia bertanya, "Kau menjadi naga langit?" "Ya, meskipun aku sekarang naga langit, kultivasiku tidak meningkat banyak. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu." Jiang He tersenyum tipis, tetapi dia tidak tampak begitu senang tentang ini. "Benarkah? Mungkin tidak demikian. Ketika zaman bela diri berakhir, mungkin kultivasi mungkin menjadi tidak berguna bersamanya, bersama dengan hukum zaman bela diri. Pada saat itu, mungkin kita tidak akan dapat menggunakan ketinggian kultivasi seseorang untuk mengevaluasi kekuatan mereka." "Apa maksudmu? Kau mengatakan hal yang sama kepada kelompok doyen itu?" Jiang He tampak bingung, merasa bahwa Xiao Chen tidak bercanda. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu menjelaskan, "Itu hanya tebakanku. Ketika zaman berakhir, hukum-hukum zaman bela diri, seperti pemisahan alam kultivasi, juga akan hancur. Pada saat itu, sebelum zaman baru dimulai, seberapa banyak kekuatan yang dapat dikeluarkan seseorang mungkin bergantung pada seberapa dalam pemahaman seseorang tentang dao seseorang daripada kultivasinya." "Ah, Jiang He belum pernah mendengar konsep seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba mendengar ini mengejutkannya." Xiao Chen berkata dengan lembut, "Jangan bicarakan ini untuk saat ini. Apakah pertempuran dewa palsu di dinasti Yanwu sudah berakhir?" Xiao Chen telah menghabiskan sekitar 8 tahun di formasi pengumpulan asal 9 surga. Itu berarti sekitar 8 bulan telah berlalu di luar. Berbicara secara logis, pertempuran dewa palsu yang hebat di dinasti Yanwu seharusnya sudah berakhir. Jiang He mengangguk dan berkata, "Aku akan memberitahumu tentang ini. Ceritakan padaku detailnya. Aku juga tidak begitu jelas tentang proses pasti pertempuran dewa palsu. Namun, faksi-faksi dari Balai Dao Iblis dan Balai Dewa Dunia Bawah meninggalkan ibu kota Kekaisaran Kota Yan. Faksi-faksi yang termasuk dalam kuil leluhur kekaisaran di istana tidak sepenuhnya disingkirkan. Wang Yan naik tahta dan menjadi kaisar Yan yang baru." Setelah jeda, Jiang He melanjutkan, "Namun, semuanya masih jauh dari selesai. Balai Dewa Dunia Bawah dan Balai Dao Iblis telah pindah ke dinasti Yanwu dalam skala besar. Sekarang, api perang berkobar di mana-mana di dinasti Yanwu. Ada juga sekte Buddha baru yang muncul, menyesatkan rakyat. Mereka memuja Bodhisattva Sitigarba sebagai Buddha Tuhan mereka, mendapatkan banyak pengikut. Mereka sebagian besar mengambil alih pengikut kuil roh tersembunyi dan tumbuh dengan sangat cepat." Xiao Chen berpikir dalam hati, sepertinya hancurnya patung Buddha Kasyapa emas ada hubungannya dengan Yuan Zhen. Bagaimana keadaan kuil roh tersembunyi sekarang? Situasinya sulit. Sejak patung Buddha Kasyapa emas hancur, kuil itu kehilangan banyak pengikut. Sekarang, ada seorang biksu muda bernama Yan Chen yang berkhotbah. Kuil itu bersekutu dengan istana kerajaan, dan mereka saling mengandalkan. Ini berarti bahwa selama pertempuran dewa palsu itu, Pan Huang mungkin bekerja sama dengan Dewa Pedang Su Hanshan dan mengalahkan Balai Dao Iblis dan Balai Dewa Dunia Bawah dengan selisih tipis. Namun, mereka tidak dapat mendukung situasi keseluruhan dinasti Yanwu. Seluruh dinasti sudah berada di atas batu karang, menjadi tempat paling kacau saat zaman berubah. "Benar, masih ada yang ingin kukatakan padamu." Jiang He diam-diam mengirim proyeksi suara ke Xiao Chen setelah dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Kemudian, dia menjelaskan apa yang terjadi. Xiao Chen memahami semua yang ada di hatinya tetapi tetap menjaga ekspresinya tetap datar. "Itu normal. Aku tidak menunjukkan gerakan apapun selama 8 tahun. Akan sulit bagi mereka untuk tidak merasa cemas. Bagaimanapun, mereka mempertaruhkan segalanya padaku," jawab Xiao Chen dengan santai, merasa relatif tenang setelah mendengar rahasia yang harus diceritakan Jiang He kepadanya. "Jika begitu, itu bagus.
Aku juga berpikir begitu. Sebelumnya, aku masih ragu untuk memberitahumu, takut kau akan terlalu memikirkannya. Sepertinya kekhawatiranku tidak ada gunanya. Saat Jiang He mengamati Xiao Chen, dia menyadari bahwa kekuatan pihak lain tampaknya tak terduga. Sepertinya Jiang He dan yang lainnya masih berada di dalam sangkar, tetapi Xiao Chen telah berhasil lolos. Bagaimana situasi di Kekaisaran Naga Ilahi? Aku ingin meluangkan waktu untuk pergi ke sana. Sudah waktunya untuk mengakhiri beberapa keluhan. Beberapa fluktuasi emosional muncul di hati Jiang He. Ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya, apakah kau yakin? Sementara Xiao Chen berbicara dengan santai, Jiang He tahu bahwa akan ada badai berdarah jika Xiao Chen pergi. Aku yakin, katakan padaku. Xiao Chen mengerti bahwa Jiang He selalu ingin kembali ke Kekaisaran Naga Ilahi, berharap menjadi Kaisar Naga, jadi Jiang He pasti akan memperhatikan tempat itu. Qin Ming menonjol dari bakat luar biasa garis keturunan dari 8 kekaisaran besar, mendapatkan dukungan penuh dari Istana Dewa Bela Diri. Sebelum kamu keluar, dia sudah menjadi Kaisar penguasa 9 Vena. Sekarang, dia menginspirasi kekaguman di ras naga. Kaisar Naga Emas Ungu berencana untuk mengadakan pemilihan Kaisar Naga berikutnya lebih awal. Ketidakberdayaan melintas di mata Jiang He. Dengan kultivasi Qin Ming saat ini, bahkan jika murid-murid naga ilahi lainnya bekerja sama, mereka tidak dapat mengalahkannya. Pertarungan untuk menjadi Kaisar Naga hanyalah formalitas untuk membantunya mendapatkan prestise. Begitukah? Sudut mulut Xiao Chen menyeringai sambil berkata dengan lembut, tidak akan semudah itu. Ingatlah untuk memberi tahuku kapan kamu akan kembali ke Kekaisaran Naga Ilahi. Xiao Chen, apakah kau juga akan bertarung untuk menjadi Kaisar Naga? Jiang He merasa agak bimbang. Setelah ragu-ragu sejenak, ia berkata, meskipun kau menyelamatkan hidupku, jika kau bertarung untuk menjadi Kaisar Naga, aku harus bertarung denganmu sampai akhir. Aku tidak akan pernah menyerah. Xiao Chen tidak mengakui atau menyangkalnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu dengan lugas. Sambil tersenyum, ia berkata, tidak perlu merasa bimbang. Aku tidak pernah menggunakan rasa terima kasih untuk menyandera seseorang. Jika kau ingin bertarung untuk menjadi Kaisar Naga, aku pasti akan mendukungnya. Aku harus pergi dan bertemu yang lain. Terima kasih telah memberitahuku semua ini. Apa maksudnya? Sekarang, hanya Jiang He yang tersisa di depan reruntuhan Gunung Surgawi Ilahi. Ia mengerutkan kening berat saat merenungkan kata-kata Xiao Chen. Maaf, aku harus bertarung untuk menjadi Kaisar Naga. Aku hanya bisa membalas budimu karena telah menyelamatkanku di masa depan. Bahkan setelah berpikir lama, Jiang He tidak dapat memahami apa yang dimaksud Xiao Chen. Oleh karena itu, ia memilih untuk pergi, sambil menggelengkan kepalanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wosh, wus, wus. Xiao Chen terus bergerak di sekitar markas besar aliansi surgawi, muncul sebagai cahaya dan bayangan yang berkedip-kedip dan tidak meninggalkan jejak apapun. Setelah beberapa saat, dia muncul di luar kamar Ao Jiao. Namun, dia menemukan bahwa Ao Jiao sudah pergi. Dia kembali ke Kekaisaran Gagak Emas. Mo Chen dan Su Ye, yang tinggal di halaman yang sama, memberi tahu Xiao Chen tentang keberadaan Ao Jiao setelah mengobrol lama. Dia sudah pergi. Secara kebetulan, sudah waktunya bagiku untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Gagak Emas juga. Ao Jiao kembali ke Kekaisaran Gagak Emas tidaklah sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, dia adalah putri Dewa Matahari, dia tidak mungkin tetap berada di aliansi surgawi. Lebih jauh lagi, dia khawatir tentang si bulu kuning kecil yang tinggal di Kekaisaran Gagak Emas sendirian. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Chen dan Su Ye, Xiao Chen menuju Kekaisaran Gagak Emas sendirian. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memerlukan kapal perang paduan untuk menjelajahi langit berbintang. Dia bahkan dapat melakukan perjalanan lebih cepat tanpanya. Di langit berbintang yang megah, banyak wilayah astral berputar di sekitar alam besar pusat. Tidak peduli di mana seseorang berada di langit berbintang yang luas dan tak terbatas, seseorang dapat melihat alam besar pusat yang megah dan abadi dengan menoleh. Ini adalah jantung dari zaman bela diri, pusat dari alam seribu besar, tempat yang mengumpulkan semua keberuntungan zaman bela diri. Namun, seseorang dapat dengan jelas merasakan kabut hitam yang tidak menyenangkan menyelimuti alam besar pusat ketika melihatnya sekarang.
3 hari kemudian, Xiao Chen kembali ke Central Grid Realm dari markas besar aliansi surgawi. Namun, dia tidak terburu-buru ke Kekaisaran Gagak Emas. Sebaliknya, dia langsung menuju langit berbintang di atas dinasti Yanwu. Berdasarkan tanda-tanda astrologi, Xiao Chen dapat mengatakan bahwa keberuntungan yang menjaga dinasti Yanwu sedang goyah dan bisa runtuh kapan saja. Xiao Chen merentangkan lengannya sedikit, perlahan turun dari langit berbintang seperti elang. Kemudian, indera spiritual Xiao Chen berubah menjadi bintik-bintik cahaya tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar seperti jaring laba-laba. Segera, dia bisa merasakan seluruh dinasti Yanwu di dalam lautan kesadarannya. Asap dan api ada di mana-mana. Kejayaannya di masa lalu tidak lagi terlihat. Pengungsi yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Setan dan hantu memenuhi tempat itu. Orang-orang biasa tampak takut, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa dalam keadaan mati rasa dan ketidaktahuan mereka. Atau mereka digiring oleh para kultivator Dao Iblis. Tubuh mereka menjadi bahan untuk teknik kultivasi Dao Iblis, dan jiwa mereka dikorbankan untuk memurnikan panji hantu. Berbagai golongan agama juga berada dalam kekacauan, menyesatkan orang-orang. Indera spiritual Xiao Chen yang menyebar memberikan kembali emosi negatif. Semua aturan telah runtuh dalam dinasti Yanwu yang agung, ketertiban tidak ada lagi. Dengan hantu dan setan berkeliaran di tempat itu, tidak ada harapan dimanapun saat malam yang panjang tiba. Xiao Chen membuka matanya, merasa agak sedih. Dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Tragedi seperti itu di dunia biasa akan perlahan menyebar hingga memenuhi seluruh alam seribu besar. Ketika zaman itu tiba, malam yang sangat panjang akan secara resmi tiba. Pada saat itu, banyak klan akan bertarung, dan banyak ras akan berbenturan. Akan ada darah dan api, kekacauan dan keputusasaan sampai zaman baru dimulai. Tidak seorang pun dapat membalikkan situasi seperti itu. Saat ini, Xiao Chen agak mengerti mengapa Mu Zifeng mengatakan bahwa Raja Naga Hitam akan muncul. Bahkan jika mereka tahu di mana Raja Naga Hitam disegel, tidak akan ada cara untuk mencegah kemunculannya kembali. Ini karena jika zaman lama tidak jatuh, zaman baru tidak akan pernah muncul. Malam yang sangat panjang tidak akan pernah terbit, tetap dalam kegelapan abadi. Segel itu tidak dapat menghentikan Raja Naga Hitam, karena dunia ini memanggil seorang penghancur. Wosh! Tiba-tiba, indera spiritual Xiao Chen merasakan cahaya Buddha yang menyilaukan. Dia melihat patung Buddha besar di timur dinasti Yanwu. Patung Buddha ini menjulang tinggi, memancarkan cahaya Buddha dan tampak hikmat, bermartabat, dan baik hati. Di bawahnya terdapat tanah ritual Buddha yang luas, megah, dan mulia. Ada banyak sekali umat beriman di tanah ritual Buddha itu, berlutut dan berdoa. Pemujaan itu membuat patung Buddha dan para bodhisattva serta arhat di sekitarnya menjadi lebih bermartabat. Xiao Chen cukup akrab dengan pemandangan seperti itu. Dulu ketika Xiao Chen berada di alam Kunlun, bodhisattva Sitigarbha telah mendirikan tanah ritual Buddha serupa di Samudra Bintang Surgawi. Namun, itu dalam skala yang jauh lebih kecil. Tanah ritual Buddha di dinasti Yanwu ini dipenuhi dengan umat beriman, sedikitnya 100 juta orang. Wosh! Xiao Chen berbalik dan terbang langsung menuju tanah ritual Buddha itu. Dia mendekati tempat itu setelah beberapa saat. Nyanyian Buddha memenuhi telinganya, bergema di sekitarnya. Tanpa peringatan apapun, Xiao Chen, yang melesat maju seperti sinar laser, menabrak penghalang. Seketika, sebuah negara Buddha yang luas muncul, memancarkan cahaya keemasan. Xiao Chen mundur beberapa langkah dan menyipitkan matanya, berpikir keras. Ini adalah dunia kecil yang dibuat oleh lebih dari 100 ahli sekte Buddha, yang disatukan oleh teknik sekte Buddha. Itu akan menjadi seperti negara dewa dari dewa sejati, bahkan lebih unggul dari dunia kecil saat terwujud. Xiao Chen merasa terkejut. Dia telah mendengar dari Jiang He bahwa agama Buddha baru yang dipimpin Yuan Zhen telah berkembang pesat. Namun, Xiao Chen tidak tahu bahwa Yuan Zhen telah mendirikan negara Buddha di dunia. Dari mana makhluk jahat ini berasal? Beraninya kau menerobos masuk ke negara dewa. Dua ahli sekte Buddha bermandikan cahaya keemasan dan berpakaian seperti penjaga muncul dari negara yang mempesona. Xiao Chen sedikit mengernyit. Kedua ahli sekte Buddha ini memiliki aura Buddha murni dengan akumulasi yang dalam.
Mereka bukanlah kaisar berdaulat yang dengan cepat mencapai kekuatan, mereka menggunakan kekuatan keyakinan. Anjing lain dari dinasti ini memata-matai kita. Kamu cukup kuat. Jangan repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Hancurkan dia dan biarkan Yang Mulia Yuan Zhen memurnikannya. Dia akan sangat membantu. Mata kedua penjaga sekte Buddha Kaisar berdaulat kesempurnaan agung berbinar ketika mereka melihat Xiao Chen. Mereka seperti binatang buas yang melihat mangsa yang lezat. Jari bunga terbang, telapak tangan mengelus awan. Keduanya tidak repot-repot berkata banyak, melakukan gerakan membunuh dan membungkus Xiao Chen dalam kekuatan Buddha. Bunga-bunga beterbangan, berkelap-kelip dalam cahaya dan bayangan. Awan bergerak tanpa hambatan, mewujudkan 10.000 Buddha dengan satu telapak tangan. Keduanya dengan bebas mengendalikan teknik sempurna sekte Buddha mereka, dengan sempurna mengeluarkan arti sebenarnya dari teknik tersebut dengan lambaian tangan. Tanpa lebih dari 1 abad pencapaian dalam ajaran Buddha, akan sulit untuk menggunakan teknik-teknik ini sesuka hati, mewujudkan fenomena misterius Buddha yang sempurna. Xiao Chen tidak panik, diam-diam mengedarkan dao besar siklusnya. Seketika, dao kehidupan dan dao kematian berputar tanpa henti di sekelilingnya, memancarkan cahaya pedang yang terwujud dengan kekuatan siklus. Ketika diterangi oleh cahaya pedang yang terang, berbagai fenomena misterius Buddha tidak dapat maju. Inisiatif yang mereka berdua pegang lenyap dalam sekejap, lenyap menjadi ketiadaan dan membuat mereka khawatir. Tepat saat mereka merasa ngeri, mereka melihat Xiao Chen dengan cepat mengangkat tangannya. Xiao Chen merentangkan jari-jarinya dan mengangkat telapak tangannya ke atas. Pada saat itu, sosok Xiao Chen tampak jauh lebih besar, membuat mereka merasa sangat tidak berarti. Kelima jari mengumpulkan cahaya pedang yang terwujud oleh kekuatan siklus di telapak tangannya. Kemudian, Xiao Chen dengan santai mengayunkan tangannya. Dang! Keduanya menjadi seperti layang-layang yang putus, menabrak penghalang negara Buddha di udara dan menghasilkan bong keras seperti suara bel. Keduanya memuntahkan darah terus-menerus. Saat mereka menatap Xiao Chen, ketakutan memenuhi mata mereka. Tepat saat keduanya kebingungan, penghalang negara Buddha terbuka seperti gerbang Buddha kuno. Ribuan tanda keberuntungan 5 warna mengalir keluar. Inkarnasi Dharma emas dari Bodhisattva Sitigarbha bersembunyi di bagian terdalam cahaya Buddha. Selamat datang, Dermawan Xiao. Yang terhormat mengundang Anda masuk. Jalan pelangi yang besar muncul, membawa panggung teratai saat membentang dan tiba di kaki Xiao Chen. Xiao Chen memikirkan hal ini. Jika dia memasuki negara Buddha pihak lain, kekuatannya akan terbatas. Jika pihak lain ingin mempersulitnya, melarikan diri bisa menjadi tantangan. Namun, karena Yuan Zhen sudah mengundangnya masuk, tidak akan menjadi masalah untuk menemuinya. Xiao Chen kebetulan penasaran, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan Yuan Zhen. Ketika Xiao Chen melangkah ke panggung teratai, cahaya Buddha mengalir. Kemudian, panggung teratai membawanya ke jembatan pelangi. Setelah Xiao Chen masuk, gerbang menuju negara Buddha tiba-tiba tertutup. Arhat yang tak terhitung jumlahnya mengenakan kasaya berjejer di kedua sisi jalan, tubuh mereka ditutupi dengan bubuk emas ilahi. Ketika disinai oleh cahaya Buddha, mereka berkilau, tampak sangat mempesona, seperti arhat kuno. Banyak orang percaya di tanah menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, penuh dengan senyum dan ekspresi bahagia dan puas. Namun, mata mereka tak bernyawa, kurang spiritualitas, jelas mengigau. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia menemukan banyak orang percaya yang memadati tempat itu, semuanya seperti ini. Namun, banyak pengungsi di luar negara Buddha dengan tulus memuja tempat ini, berharap Buddha muncul dan membiarkan mereka masuk. Setelah melewati 10 aula dan menaiki sejuta anak tangga, Xiao Chen melihat Yuan Zhen di panggung dao yang kosong di dalam aula harta karun. Yuan Zhen sedang duduk bersila, menguraikan kitab suci Buddha kepada orang-orang di sekitarnya. Penerima ajaran ini sedikit mengejutkan Xiao Chen. Ada ahli kaisar berdaulat dari dao yang benar dan dao iblis. Bahkan ada ras dari dunia bawah abisal. Para pembudidaya jahat yang melanggar hukum itu menunjukkan ekspresi yang tulus, atau mungkin, lebih tepatnya, ekspresi yang tunduk. Xiao Chen mengerti dalam hatinya. Inilah yang disebutkan oleh kedua penjaga sebelumnya, yang disebut pemurnian.
Yang disebut pemurnian ini adalah teknik sekte Buddha untuk mencuci otak pihak lain agar menjadi budak mereka. Ada tamu. Kita akan melanjutkan di lain hari. Anda dapat mundur terlebih dahulu. Kami mematuhi yang terhormat. Kelompok ahli kaisar berdaulat, baik dari dao benar maupun dao iblis, berdiri dan membungkuk hormat sebelum pergi. Yuan Zhen melihat sekeliling dan tersenyum saat melihat Xiao Chen. Dermawan Xiao, apa kabar? Dermawan Xiao, apa kabarmu? Ketika Yuan Zhen melihat Xiao Chen, dia tersenyum tipis, tampak santai. Dia memancarkan sifat Buddha yang tak terlukiskan, yang tidak baik maupun jahat, yang terasa sangat aneh. Xiao Chen mendengar yang lain memanggilnya sebagai yang terhormat sebelumnya, sebuah gelar yang luar biasa. Rumor mengatakan bahwa nenek moyang sekte Buddha itu adalah eksistensi yang menyendiri sejak saat kelahirannya. Ketika dia berbicara, hanya dia yang berkuasa di dunia. Oleh karena itu, dia diberi gelar yang terhormat. Gelar sederhana ini menunjukkan ambisi Yuan Zhen. Xiao Chen bertanya dengan lembut, haruskah aku memanggilmu Yuan Zhen atau Bodhisattva Sitigarbha? Yuan Zhen menempelkan kedua telapak tangannya, tersenyum penuh kebaikan. Dermawan Xiao, panggil saja aku Yuan Zhen. Aku masih lebih suka kau memanggilku Yuan Zhen. Namun, itu sama bagimu, tidak peduli bagaimana kau memanggilku. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit, merasa Yuan Zhen ini agak tak terduga. Dia mendongak dan melihat inkarnasi Dharma Bodhisattva Sitigarbha tersembunyi di kedalaman banyak tanda keberuntungan di balik aula harta karun besar. Itu tampak baik hati, peduli pada dunia. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Jadi, begitulah masalahnya. Bodhisattva Sitigarbha telah bergabung dengan Yuan Zhen. Namun, Bodhisattva Sitigarbha ada sebagai inkarnasi dharmanya. Jadi, keduanya belum benar-benar bergabung. Oleh karena itu, Yuan Zhen masih mempertahankan kesadarannya. Yuan Zhen benar, yang berdiri di hadapan Xiao Chen masih Yuan Zhen dan bukan Bodhisattva Sitigarbha. Xiao Chen bertanya dengan lembut, jika kamu punya pilihan, apakah kamu masih akan mewarisi karma Bodhisattva Sitigarbha? Menurut rencananya, setelah zaman Buddhis dimulai, ingatanmu tidak akan ada lagi, kan? Ekspresi Yuan Zhen berubah. Tanpa diduga, Xiao Chen mengetahui hubungannya dengan Bodhisattva Sitigarbha. Ketika zaman Buddha dimulai, Bodhisattva Sitigarbha akan benar-benar bangkit. Pada saat itu, orang yang memegang kendali akan berubah. Yuan Zhen menarik senyumnya. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, seringkali, tidak ada pilihan. Mungkin, Xiao Chen tidak membantah pihak lain. Menurutnya, selalu ada pilihan. Namun, dia juga mengerti bahwa orang lain didorong untuk membuat pilihan tertentu. Sepertinya ada beberapa biksu terhormat kuil roh tersembunyi di negara Buddha Anda, komentar Xiao Chen dengan santai, mengubah topik pembicaraan. Yuan Zhen tersenyum dan berkata, Anda memiliki mata yang bagus. Memang, setelah patung Buddha Kasyapa emas pecah, banyak paman bela diri saya meninggalkan kegelapan demi cahaya, datang untuk memulai sekte Buddha baru bersama saya. Namun, bahkan jika Anda ingin memulai sekte Buddha baru, tidak perlu melakukan tindakan apapun terhadap orang-orang biasa ini, kata Xiao Chen sambil menunjuk ke banyak umat beriman yang berlutut di bawah tangga. Yuan Zhen membantah, apa yang salah? Apakah Anda tidak melihat senyum di wajah mereka? Di negara Buddha saya, mereka hanya perlu beribadah dengan tulus, dan mereka tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Bagaimana itu buruk? Saat ini, dinasti Yanwu seperti neraka yang hidup. Api perang menyala tanpa henti. Saya hanya melakukan perbuatan baik. Jika Anda ingin bersikeras memutarbalikkan fakta, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Ekspresi Yuan Zhen perlahan berubah serius. Kemudian, dia berkata, Xiao Chen, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Buddha Kasyapa menggunakan metode yang sama untuk mendirikan negara Buddha? Apakah Anda akan mempercayainya? Ketika zaman berubah, kekacauan muncul. Tentu saja, seseorang harus menggunakan tindakan luar biasa untuk waktu yang luar biasa. Jika saya tidak menggunakan tindakan seperti itu, bagaimana saya bisa mendirikan negara Buddha di dunia dalam waktu yang begitu singkat? Aku tahu kau ingin mengatakan bahwa orang-orang beriman ini tidak memiliki pikiran atau kesadaran, seperti zombie. Namun, begitulah dunia ini. Yang kuat mampu bersikap baik hati. Setelah zaman Buddhis dimulai, Bodhisattva Sitigarbha akan mengembalikan kekuatan keyakinan,
dan keadaan tidak perlu seperti ini lagi. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Kemudian, ia teringat 3 gunung hitam di belakang Gunung Spirit Vulture. Tempat itu adalah wilayah iblis yang tak terbatas, penuh dengan dosa. Sepertinya Yuan Zhen mengatakan kebenaran. Namun, memangnya kenapa? Mengingat hal itu, Xiao Chen tidak merasa kasihan atas kehancuran kuil roh tersembunyi. Tidak peduli seberapa mulia kuil yang dibangun di atas dosa yang tak terbatas, tidak ada alasan untuk keberadaannya. Sebaiknya kau menjadi bijak. Kau seharusnya sudah mengerti bahwa kata-katamu yang menghibur diri itu hanyalah kebohonganmu sendiri. Xiao Chen merasa tidak nyaman di tempat ini. Setelah mengetahui hubungan Yuan Zhen dengan Bodhisattva Sitigarbha, ia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, jadi ia berbalik untuk pergi. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Yuan Zhen mendengus dingin dan melemparkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen. 90.000 arhat, 8.000 penjaga, dan 300 bodhisattva melantunkan kitab suci pada saat yang sama. Hal ini membuat kitab suci kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar serangan telapak tangan Yuan Zhen. Seluruh negara dewa mulai berputar di dalam telapak tangannya. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia berbalik dan membalas dengan serangan telapak tangan. Boom! Begitu kedua telapak tangan bertemu, negara Buddha yang tak terbatas dan luas itu bergetar hebat. Gambar-gambar arhat dan bodhisattva kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara banyak tanda keberuntungan di langit. Dao kehidupan dan dao kematian terus berputar di sekitar Xiao Chen, menghasilkan pasokan kekuatan siklus yang tak ada habisnya. Xiao Chen memikul tekanan seluruh negara Buddha sendirian. Pedang. Xiao Chen berteriak dan menembakkan cahaya pedang kuno, abadi, dan tak terpadamkan yang melampaui zaman. Cahaya pedang membubung ke awan, merobek penghalang negara Buddha di langit. Yuan Zhen mengungkapkan ekspresi terkejut saat cahaya pedang mengirimnya terbang. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan mata terbelalak, mengawasinya melayang ke udara dan meninggalkan negara Buddha melalui celah sebelum tertutup. Yang terhormat, segera setelah Xiao Chen pergi, banyak kaisar berdaulat sekte Buddha muncul di sekitarnya, menunjukkan ekspresi serius. Yang terhormat, mengapa tidak mengeluarkan tubuh emas sang Buddha untuk menekannya secara langsung? Begitu Xiao Chen meninggal, kita akan memiliki satu musuh yang kurang kuat. Yuan Zhen menjawab dengan acuh tak acuh, saya merasa bahwa dia tidak sesederhana kaisar berdaulat 9 vena. Tubuh emas Bodhisattva Sitigarbha belum lengkap. Kita tidak bisa mengambil risiko. Keduanya telah saling menguji, mencoba melihat kekuatan masing-masing. Xiao Chen ingin tahu hubungan pasti Yuan Zhen dengan Bodhisattva Sitigarbha. Bagaimana mungkin Yuan Zhen tidak memiliki pemikiran yang sama? Namun, hanya ada satu pertukaran serangan telapak tangan. Yuan Zhen tidak dapat melihat kekuatan Xiao Chen. Setelah meninggalkan negara Buddha, Xiao Chen melayang di langit, melihat tubuh emas Bodhisattva Sitigarbha. Xiao Chen mengamati untuk waktu yang lama, merenung dalam diam dan tidak pergi. Dia mempertimbangkan untuk menghancurkan negara Buddha ini sekaligus. Namun, dia akhirnya memutuskan bahwa itu tidak perlu. Negara Buddha dapat didirikan karena zaman itu telah berakhir. Ketertiban runtuh, dan hukum tidak ada lagi. Zaman itu seperti dinasti di ambang kehancuran, di mana kaisar kehilangan kendali atas para penguasa feodal. Semua orang saling bertarung untuk supremasi, membawa kekacauan. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan membunuh satu atau dua penguasa feodal. Situasi saat ini bahkan lebih rumit dan mengerikan. Master Ilahi, yang memerintah seluruh zaman, telah kehilangan kendali atas berbagai faksi. Yang benar tidak lagi benar, dan yang jahat bahkan lebih jahat lagi. Seluruh dunia berguncang, di ambang kehancuran. Xiao Chen menarik pandangannya dan pergi. Dia tidak terbang jauh ketika dia merasakan dua sosok dengan cepat menuju ke arahnya. Kakak, itu adalah biksu kecil Yan Chen dan sarjana buku surgawi. Merasa curiga, Xiao Chen bertanya, mengapa kalian berdua di sini? Kita tinggalkan tempat ini dulu. Tempat ini adalah wilayah kekuasaan golongan Buddha jahat. Bahkan dewa palsu tidak berani main-main di sini. Sarjana buku surgawi itu menatap bangsa Buddha di dunia dengan ketakutan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mengerti bahwa Yan Chen dan sarjana buku surgawi telah merasakan pertempuran yang terjadi di bangsa Buddha. Ketika keduanya datang untuk memeriksanya,
mereka menemukan bahwa itu adalah Xiao Chen dan bergegas mendekat. Wosh! Setelah menjauh dari bangsa Buddha Yuan Zhen, ketiganya mendarat. Xiao Chen merasa cukup senang melihat biksu kecil Yan Chen. "Kakak, guruku meninggal dunia," kata Yan Chen dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Yang Mulia Suyun, senior ini telah membuat kesan yang baik pada Xiao Chen. Xiao Chen merasa sangat menghormatinya. Bagaimana dia meninggal? Sarjana buku surgawi menjelaskan, dulu ketika kami masih berada di makam Kaisar Yan kuno selama perlombaan suksesi, senior Suyun mengejar pengkhianat Suming, yang merupakan guru Yuan Zhen. Ternyata Suming sudah merencanakan ini sejak lama, memikat Yang Mulia Suyun ke belakang patung Buddha Kasyapa emas dan mati bersamanya. Kematian mereka menyebabkan hancurnya patung Buddha Kasyapa emas dan situasi saat ini. Jadi, begitulah patung Buddha Kasyapa emas hancur. Suming ini agak licik dan kejam. Tidak heran saya tidak melihatnya di negara Buddha. Dia sudah meninggal. Bagaimana dengan kepala biara Suye dan senior Pan Huang? Tanya Xiao Chen. Yan Chen menjawab, kepala biara dan senior Pan Huang berada di Gunung Spirit Vulture, memimpin paman seperguruan saya yang tersisa dan menekan dosa di Gunung Spirit Vulture. Sekarang, saya mengelola kuil roh tersembunyi. Paman seperguruan kepala biara memberitahu saya untuk membantu Kaisar Yan dan tidak tunduk pada Buddha jahat. Tanpa diduga, Yan Chen akhirnya mengambil alih. Mengingat sifat Yan Chen, dia tidak suka memiliki tanggung jawab. Namun, tidak ada orang lain selain dia yang bisa memimpin dalam menghadapi perubahan zaman. Xiao Chen berkata dengan lembut, "Sebelum aku tiba, aku melihat asap mengepul dari seluruh dinasti Yanwu. Situasinya tidak terlihat optimis. Kita masih harus mencoba, kan?" Sarjana kitab surgawi tersenyum dan berkata, "Jika kita menyerah, maka tidak ada harapan untuk tanah ini." Yan Chen mengatupkan giginya dengan ekspresi tegas dan berkata, "Kakak, tidak perlu khawatir. Ketika 3 kuil besar sekte Buddha lainnya mengirim bala bantuan, faksi Buddha jahat tidak akan bisa lagi tetap sombong. Selain kuil roh tersembunyi, 3 kuil besar lainnya berfungsi sebagai tanah suci sekte Buddha. Sepertinya situasinya tidak terlalu buruk." Xiao Chen berkata, "Sampaikan salamku kepada Pangeran ke-9. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak bisa tinggal untuk membantunya." Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiao Chen menuju ke Kaisaran Gagak Emas. Dia menyeberangi Laut Desolate dan mencapai Tanah Lama Naga Azure, lalu berhenti di desa kecil tempat dia pernah tinggal. Desa kecil itu sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya adalah kota yang ramai. Sebuah pohon menjulang tinggi berdiri di luar kota, menghalangi langit dan matahari. Seorang pemuda membentuk segel tangan di bawah pohon, menggunakan energi spiritual untuk memeliharanya. Pemuda ini tidak lain adalah Sang, yang lahir dari pohon mulberry yang menyangga. "Silakan tunggu dulu." Sang tidak tampak terkejut ketika Xiao Chen turun. Dia melirik sekilas sebelum kembali fokus untuk memelihara pohon mulberry yang menyangga. Selama bertahun-tahun Xiao Chen pergi, pohon muda dari masa lalu telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, melindungi kota di belakangnya seperti dewa pelindung. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia menunggu dengan tenang di samping. Setelah Sang selesai memberi nutrisi pada pohon mulberry yang menopang dengan energi spiritual, dia melambaikan tangannya dan menatap Xiao Chen, berkata, "Sudah bertahun-tahun. Namun, aku tahu kau akan kembali. Itu wajar. Namun, karena aku datang dari dinasti Yanwu, Laut Desolate tampaknya tidak mengalami banyak kekacauan," komentar Xiao Chen saat mereka berjalan-jalan, merasa aneh. Sang menunjukkan ekspresi tenang, berkata dengan santai, "Laut Desolate dipenuhi dengan gurun dan tanah terpencil, tempat-tempat dengan energi spiritual yang jarang. Tidak seperti dinasti Yanwu, yang berada di pusat badai. Namun, itu hanya masalah waktu. Ketika zaman runtuh, kekacauan akan melanda seluruh alam 1000 besar." Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, "Kau tampaknya tidak memiliki perasaan apapun tentang perubahan zaman dan tatanan yang runtuh." "Perasaan apa yang bisa kumiliki? Ketika aku masih berada di dalam Proping Mulberry Tree, aku menyaksikan naik turunnya banyak zaman. Jangan khawatir, orang-orang di kota Azure Mountain seharusnya dapat menghindari masalah, kurang lebih, dengan perlindungan Proping Mulberry Tree." Sang tahu bahwa warga biasa di kota Azure Mountain memiliki hubungan yang dalam dengan garis keturunan Azure Dragon di masa lalu.
Mungkin mereka adalah keturunan dari warga biasa yang diperintah oleh garis keturunan Azure Dragon di masa lalu. Meskipun Xiao Chen tidak mengatakannya, dia tetap peduli pada orang-orang ini. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Xiao Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ketika dia menoleh dan melihat, dia kebetulan melihat gunung biru di kejauhan. Ekspresinya perlahan berubah serius. Setelah kembali ke tanah lama Azure Dragon, dia pasti tidak bisa menghindari gunung yang menjulang tinggi ini yang tampak seperti Azure Dragon yang membumbung tinggi. Namun, sementara gunung biru itu tetap ada, kepala naga itu telah hilang. Jelas bahwa gunung biru itu pernah memiliki kepala naga. Namun, seseorang telah memotongnya. Xiao Chen menduga bahwa Master Ilahi telah melakukannya. Setelah mengalahkan Kaisar Naga Xiao Yun di Laut Desolate, Divine Master mungkin telah memenggal kepala naga itu untuk memutus keberuntungan naga Azure. Bawa aku menemui kakek tujuh dan yang lainnya, kalau begitu. Baiklah, sang memimpin jalan, membawa Xiao Chen untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Tentu saja, Xiao Chen pasti tidak bisa melewatkan minum Heartburn milik kakek tujuh. Larut malam, Xiao Chen keluar sendirian. Saat dia melihat bulan darah di langit, dia berpikir keras. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sang bertanya setelah keluar. Xiao Chen menjawab dengan lembut setelah berpikir sejenak, sebelumnya, kultivasiku tidak tinggi. Aku hanya menganggap bulan darah Laut Desolate sebagai benda angkasa. Ada banyak bintang di langit berbintang yang luas, jadi itu bukan hal yang mengejutkan. Sekarang setelah aku mencapai kultivasiku saat ini dan mengamati bulan darah ini lagi, itu benar-benar misterius. Bulan darah akan terbit setiap malam di Laut Desolate. Ini adalah misteri kuno yang gagal dipecahkan oleh banyak dewa palsu. Mengapa seseorang dapat melihat bulan darah hanya di Laut Desolate tetapi tidak di tempat lain? Yang lebih misterius lagi adalah bahwa bulan darah itu jelas terlihat di langit. Namun, ketika seseorang terbang ke langit berbintang, seseorang tidak dapat menemukannya. Ini bahkan lebih aneh daripada bunga di cermin atau bulan yang terpantul di air. Xiao Chen memikirkan kata-kata yang ditinggalkan Kaisar Naga Xiao Yun di Istana Abadi Ethereal. Sekarang setelah dia kembali ke tanah lama Naga Azure, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghubungkan bulan darah dengan sayap waktu. Bulan darah ini memang aneh. Jelas terlihat di langit, menyebarkan cahaya bulan ke seluruh Laut Desolate. Namun, itu memberikan perasaan ilusi. Sang mengangguk, setuju dengan pikiran Xiao Chen. Karena itu, aku harus mencari tahu. Apa yang akan kau lakukan? Sang bertanya, merasa bingung. Xiao Chen tersenyum misterius dan tidak menjelaskan. Kemudian, prasasti alam semesta ilahi keluar dari tubuhnya tanpa suara. Sesaat kemudian, sebuah cahaya menyala. Xiao Chen memasuki prasasti alam semesta ilahi. Kemudian, prasasti alam semesta ilahi menghilang ke udara tipis. Sang mencari-cari dengan bingung tetapi tidak dapat menemukannya. Namun, dia tidak khawatir. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini menjadi semakin misterius. Dia tampaknya bahkan lebih tak terduga daripada para pembangkit tenaga listrik dari zaman kuno. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tanah bulan darah, Xiao Chen melompat keluar dari bulan darah sambil memegang prasasti alam semesta ilahi. Xiao Chen melirik ke sekeliling dan melihat Desolate Slave Soul Reaper berdiri di tembok kota di kejauhan. Sosoknya tampak mengintimidasi seperti sebelumnya, tetapi auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Masuklah. Xiao Chen baru saja muncul dan belum menemukan pijakan yang stabil ketika suara roh naga bergema di benaknya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang mengalir, melintasi 50 km dengan satu lompatan. Ketika dia melewati Soul Reaper, dia menoleh untuk melihatnya. Soul Reaper merasakan Xiao Chen dan menoleh untuk menatapnya, tampak bingung. Setiap kali Xiao Chen melihat Soul Reaper, dia merasakan kesedihan. Dia mendesah pelan saat dia mendarat di platform Dao Kota Kuno. Sebuah patung Azure Dragon mengelilingi pegunungan di depan platform Dao. Xiao Chen pernah datang ke sini beberapa kali sebelumnya dan familiar dengan tempat itu. Dia memasuki kepala naga dan mendorong pintu hingga terbuka. Roh naga itu telah menunggu lama. Tanpa berkata apa-apa, roh naga itu membawa Xiao Chen ke aula warisan. Tetap diam, Xiao Chen mengangkat kakinya untuk memasuki aula warisan. Kali ini,
dia merasa yakin untuk langsung menuju lantai tertinggi. Tidak perlu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu lagi diuji. Aku akan langsung memberimu lapisan berikutnya dari seni 10.000 naga. Roh naga itu menghentikan Xiao Chen, langsung menyerahkannya sepotong batu giok. Seni naga leluhur. Xiao Chen melihat dan melihat bahwa roh naga itu benar-benar menyerahkan seni naga leluhur kepadanya. Benar sekali. Dengan fondasimu saat ini, kamu sudah bisa mengolahnya. Saat mengolah seni 10.000 naga sampai akhir, semuanya kembali menjadi satu. Tidak peduli garis keturunan apa itu, ia akan mengambil jalan untuk kembali ke leluhurnya. Kamu akan dapat mengeluarkan kekuatan naga leluhur Eon yang agung dan sunyi. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Anda dapat mengolahnya sampai akhir, kata roh naga itu dengan acuh tak acuh. Jika Xiao Chen dapat mengolah seni naga leluhur, ia akan dapat meledak dengan 1% kekuatan naga leluhur Eon yang sunyi. Sayangnya, selama banyak zaman, hanya sedikit yang berhasil mengolahnya sampai akhir. Namun, Xiao Chen tidak benar-benar membutuhkan seni naga leluhur saat ini. Dao pedang sempurnanya telah melampaui zaman, di atas dewa, Buddha, dewa, dan iblis, dengan Dao siklus sebagai fondasinya. Kaisar penguasa 9 Vena biasa tidak akan cocok untuknya. Selain itu, ia memiliki kartu truf yang tidak diketahui siapapun. Xiao Chen bukanlah kaisar penguasa 9 Vena tetapi kaisar penguasa 10 Vena. Vena ilahi khusus yang ia buka setelah menyerap seluruh danau pemakaman abadi sebenarnya adalah keberadaan yang independen. Kembali ketika ia memahami daunnya dan menyerap semua sumber daya gunung ilahi surgawi, ia telah mencapai kaisar penguasa 10 Vena. Namun, Xiao Chen tidak menyalakan api ilahi. Dia bukan dewa palsu, tetapi dia memiliki satu Vena ilahi lebih banyak dari kaisar penguasa 9 Vena. Mungkin, itu tidak boleh disebut Vena ilahi. Mungkin lebih tepat untuk menyebutnya Vena abadi. Ini untukmu juga. Setelah menyerahkan seni naga leluhur kepada Xiao Chen, roh naga memberinya sesuatu yang lain. Catatan silsilah kerajaan. Xiao Chen menerima barang itu dan melihatnya. Itu sebenarnya adalah catatan silsilah kerajaan. Seseorang dapat memiliki garis keturunan ras naga kerajaan hanya dengan menulis nama asli mereka di dalamnya. Sebelum Xiao Chen dapat mencerna ini, roh naga mengeluarkan benda lain. Sebuah tahta dengan 10.000 naga terukir di bagian belakang muncul di hadapan Xiao Chen. Kekuatan naga kaisar murni melonjak keluar dari tahta. Terkejut, Xiao Chen terhuyung mundur beberapa langkah. Ini, roh naga tersenyum dan menjelaskan, ini adalah tahta naga kaisar yang diwarisi dalam ras naga dan diakui oleh naga leluhur. Tahta di kekaisaran naga ilahi hanyalah tiruan. Xiao Chen tahu tentang catatan silsilah kerajaan dan seni naga leluhur, jadi dia tidak terlalu terkejut ketika roh naga mengeluarkannya. Namun, tahta ini mengejutkan Xiao Chen. Bahkan dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, tahta kuno ini berhasil memaksanya mundur beberapa langkah ketika dia tidak siap. Ini menunjukkan betapa berpengaruhnya tahta yang dihormati ini. Kamu juga memberikan ini kepadaku. Tentu saja. Melihat roh naga begitu antusias membuat Xiao Chen berpikir dua kali. Roh naga itu mengeluarkan harta yang paling berharga. Dia bertanya dengan curiga, apa yang senior ingin aku lakukan? Roh naga itu menjawab dengan agak bersemangat, saya merasakan perubahan besar akan segera terjadi di dunia. Zaman bela diri akan segera berakhir. Dengan tahta naga kaisar dan catatan silsilah kerajaan, Anda akan berhasil merebut kembali posisi kaisar naga. Setelah itu, Anda dapat memimpin kekaisaran naga ilahi untuk memulai zaman naga ilahi, menyelesaikan keinginan terakhir kaisar naga Xiao Yun. Jadi, itulah yang diinginkan roh naga itu. Xiao Chen menyimpan tahta naga kaisar tetapi tidak terburu-buru untuk menempatkan tanda spiritualnya di dalamnya. Dia menatap roh naga itu dan berkata, sebenarnya, saya tidak datang hari ini untuk harta karun tertinggi ras naga di gudang harta karun naga Azure. Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada senior. Bicaralah, apakah Kaisar Naga Xiao Yun memperoleh sayap waktu saat itu? Roh naga itu terdiam setelah mendengar pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, ia menjawab, Kaisar Naga Xiao Yun memperoleh sayap waktu. Lalu, mengapa dia tidak menggunakannya melawan guru ilahi?